mengajarkan ke mahasiswa Anda, kolega Anda tentang penyusunan dengan teknik kualitatif ya. Minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas di bab 1 ya, isinya seperti apa begitu. Bab 1 ini kita ke bab 2. Jadi di latar belakang mengapa perlu eh, memahami mengenai bab 2, lalu sebenarnya apa isi dari bab 2 itu, maka satu hal yang harus teman-teman pahami, penelitian apapun di bidang psikologi dengan metode apapun selalu ada tinjauan pustakanya atau ada teori-teori yang melandasinya. Ya, mau itu kuantitatif, mau itu kualitatif sama saja. Tidak ada perbedaannya. Ya, semua pakai teori. Meskipun mungkin nanti ada beberapa perbedaan yang mendasar seperti jumlah variabel yang kemudian akan berdampak kepada teorinya, ya. Jadi tinjauan pustaka berisi teori-teori sebagai dasar, ya, menjelaskan ya fokus penelitian. Jadi kalau fokus penelitian itu di kualitatif, maka itu maknanya variabel di kuantitatif ya. Dan untuk membuat atau menentukan alat ukur. Ini untuk skala psikologi, kalau di kuantitatif, atau pedoman wawancara yang kita pakai di kualitatif, yang dipakai untuk penelitian. Ya, jadi memang teori itu sangatlah penting. Nah, tinjauan pustaka untuk penelitian dapat meliputi antara lain satu, kutipan-kutipan konsep atau pendapat ahli, ya. Baik itu yang dicantumkan di jurnal, kemudian yang dicantumkan di buku-buku, di artikel-artikel ya, yang merupakan artikel ilmiah. Kemudian teori-teori, ya. Kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian pernyataan resmi pejabat pemerintah yang dipublikasikan pada sumber yang terpercaya, misalnya di WHO, begitu ya, organisasi-organisasi yang memang eh, apa namanya diklaim begitu sebagai organisasi yang bisa kita percayai ya untuk eh, kutipan di artikelnya atau hasil risetnya. Meskipun sebenarnya untuk poin yang 4 ini banyaknya ditampilkan di bab 1 ya. Kalau di bab 2 itu biasanya yang bagian 1, 2, 3. Nah, kemudian pada dasarnya tinjauan pustaka bukanlah sekedar pemaparan teori dan serentetan penelitian sebelumnya. Ya, tetapi dia memuat uraian sistematis tentang teori atau hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi Anda tidak boleh hanya sekedar ambil teori lalu ditempelkan di apa artikel apa penelitian Anda begitu ya, hanya copy paste aja, itu tidak elok gitu atau tidak etis begitu ya. Tetapi di sini harus menunjukkan kerangka berpikir dari peneliti begitu. Maka disebut uraian yang sistematis ya tentang teori maupun hasil penelitian, tetapi dalam konteks penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti begitu ya. Seperti kita ketahui, banyak juga riset-riset yang mandiri begitu ya, yang tidak berhubungan dengan penelitian kita ya jangan dipakai. Kemudian teori-teori yang tidak relevan dengan penelitian kita ya tidak usah dipakai. Yang dipakai tentu saja yang mendukung penelitian kita. Nah, tinjauan pustaka digunakan untuk menjabarkan teori ya, guna memecahkan masalah penelitian. Jadi
kita ingat bahwa masalah penelitian itu ditampilkan di bab 1, ya, diuraikan. Lalu kemudian ada pertanyaannya, misalnya bagaimana dinamika atau makna dari apa namanya psychological well-being misalnya. Nah, lalu kita menggunakan teori-teori yang membahas mengenai psychological well-being untuk dapat menjawab pertanyaan kita tentang dinamikanya, tentang prosesnya, tentang tahapan-tahapannya. Nah, kemudian dalam tinjauan pustaka, uraian harus merupakan rangkuman ringkas dan lengkap yang diakhiri di setiap sub pokok bahasan suatu penarikan kesimpulan yang mencerminkan sikap atau keyakinan sementara yang dipegang peneliti. Ya, jadi ada ini, ada uraiannya, ya. Misalnya definisi psychological well-being, ya dituliskan definisinya gitu. Kemudian ada rangkuman lengkap, ada kesimpulannya, ya. Yang kemudian kesimpulan ini merupakan keyakinan dan sikap, ya, yang dipegang. Jadi peneliti itu yakin. Misalnya peneliti mengatakan bahwa psychological well-being adalah satu keadaan yang diinginkan oleh setiap orang, misalnya begitu ya. Nah, sehingga kemudian itu karena itu diyakini, sebentar, karena itu diyakini ya maka kemudian itu dituliskan oleh kita. Gitu. Jadi teman-teman sekalian di dalam penarikan satu kesimpulan itu Anda harus ini tidak semata-mata hanya merangkum-merangkum saja, tetapi Anda harus yakin bahwa itu yang benar. Seperti misalnya Anda di dalam aspek-aspek psychological well-being menurut si A, si B, si C begitu ya, yang beraneka ragam, mana yang Anda yakini betul-betul dapat mengungkapkan psychological well-being yang komprehensif, yang lengkap gitu ya, yang dapat apa namanya menjelaskan ya, yang mana Anda harus pilih. Kalau misalnya Anda tidak memilih menurut salah satu tokoh, tapi menggabungkan ke semuanya, ya tidak apa-apa. Sepanjang Anda meyakini bahwa itu adalah yang paling baik gitu ya, yang paling bagus lah dengan menggabungkan beberapa pendapat dari sumber referensi. Tetapi yang jelas konteksnya adalah mencerminkan sikap dan keyakinan sementara yang dipegang oleh peneliti. Nah, dalam tinjauan pustaka, fakta yang diambil dari sumber asli harus disebutkan nama belakang penulis dan tahun penerbitan sesuai daftar pustaka. Nah, teman-teman sekalian, makanya saya ingin menekankan ya, mengapa harus betul-betul mendengarkan dan serius gitu di dalam ketika saya atau dosen lain memberikan perkuliahan. Karena kata apa namanya statement nama belakang penulis dan tahun terbitan itu sudah disampaikan berkali-kali ya. Tetapi faktanya masih hampir semua ya mahasiswa yang ujian sempro, ujian RUP ya, ujian tesis itu masih sering menuliskan nama penulis secara lengkap ya. Kemudian tidak mencantumkan tahun misalnya atau dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menurut saya adalah hal yang mestinya tidak dilakukan ya. Jadi diskusi dengan dosen pembimbing itu mestinya hanya substansi saja, ya. Hal-hal seperti tata tulis, format itu harusnya disempurnakan oleh teman-teman sendiri begitu ya. Sehingga ketika bimbingan kita itu sudah langsung baca substansinya. Oh, latar belakang masalahnya udah benar. Ini sudah ada wawancara mendalam. Sudah ada kesenjangan masalah. Oh, teorinya sudah benar.
sudah sesuai, jumlahnya sudah tiga. Ya, kemudian ini sudah relevan. Oh, antara judul aspek-aspek dengan kemudian isinya sudah sama. Jadi substansi-substansi tersebut yang harusnya menjadi bagian koreksi dari dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing itu Anda beri tugas untuk mengkoreksi tata tulis yang sebenarnya sudah ada di pedoman, sudah disampaikan di perkuliahan, maka fokus dari si dosen hanya akan melihat tata tulisnya, ya. Tetapi mungkin tidak akan menangkap kesalahan substansi yang eh, parah misalnya begitu ya, yang kemudian em, membuat Anda kesulitan pada saat ujian. Jadi beberapa teman mahasiswa yang mengambil penelitian kuantitatif untuk riset di tesisnya, itu banyak yang penentuan variabelnya tidak berdasarkan teori dan lolos dari dosen pembimbing. Mengapa begitu? Karena mungkin saja dalam prosesnya mahasiswa ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan tata tulis ya. Sehingga fokus dari dosennya hanya melihat di tata tulis karena itu yang kelihatan utama ya. Tetapi kalau tulisan Anda bagus, betul begitu ya, maka kemudian eh, dosennya akan senang membaca berkas Anda ya, dan maka kemudian dia akan fokus di substansi atau isi ya dari tulisan teman-teman sekalian. Jadi saya ingin sampaikan ya, eh, tolong ya di dalam proses penulisan karya ilmiah teman-teman semua ini ya, silahkan untuk di apa namanya dibaguskan tulisannya. Misalnya satu paragraf adalah satu pokok pikiran, ya. Artinya dalam satu paragraf itu bisa terdiri dari beberapa sumber referensi yang memiliki pokok pikiran yang sama, gitu ya. Sehingga kemudian apa namanya paragraf itu memang berbunyi begitu. Nah, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang menuliskan paragraf itu satu sumber referensi atau bahkan satu kalimat. Jadi ada paragraf ya yang dituliskan itu hanya 3 baris gitu ya. Nah, itu salah ya teman-temannya karena satu paragraf adalah satu pokok pikiran. Nah, hal-hal seperti ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Sehingga nanti di dalam apa namanya proses pembimbingan teman-teman akan diteliti dengan baik begitu ya. Saya sebagai dosen pembimbing mengakui ya, kalau tulisannya bagus, kemudian rapi, tidak banyak typo, tidak salah format, tidak salah tata tulis, itu menjadi semangat ketika membaca, ya. Sehingga kemudian saya bisa fokus di substansinya. Tetapi kalau sudah banyak kesalahan, ya, banyak typo, kemudian banyak keliru yang sebenarnya tidak perlu, maka itu langsung kalau kita bicara perasaan itu moodnya jadi drop gitu ya. Lalu males. Nah kalau males ya kemudian sembarangan. Nah itu adalah hal yang tidak hanya terjadi pada saya ya, tetapi kepada dosen-dosen pada umumnya gitu. Nah, bagaimanapun kan kalau Anda belajar ilmu psikologi, halo efek itu menjadi hal yang penting untuk dipahami. Seperti kesan pertama. Ya, kesan pertama itu kan sangat berdampak ya ketika Anda bertemu dengan seseorang. Nah, ketika kami bertemu dengan berkas, ya sama gitu ketika tulisannya bagus, rapi, gitu ya, yaitu akan membuat kita senang memberikan koreksi. Tetapi kalau hal-hal kecil saja kemudian apa namanya tidak diperhatikan, ya maka kemudian itu akan mengakibatkan kita yang koreksi jadi agak males gitu ya.
Nah, kemudian yang terpenting lagi, teman-teman sekalian, eh, di dalam penulisan, ya penulisan di bab 2 selain paragraf ya, teman-teman juga harus melihat misalnya kata-kata asing gitu ya. Kata-kata asing harus miring. Ini masih banyak sekali yang terabaikan ya. Kemudian kalau ditanya tergesa-gesa Bu, misalnya begitu. Oh iya Bu, terlewat Bu, gitu. Terlewat tuh hanya satu, kalau semua kan tidak terlewat ya. Jadi sebelum diberikan ke dosen pembimbing, silahkan diteliti kembali tata tulisnya, dibaca ulang ya, benar enggak formatnya dan lain-lain sebagainya, sehingga nanti ketemu dosen hanya diskusi tentang substansi. Nah, ini contoh ya penulisan nama belakang dengan halaman, sorry dengan tahun. Ini kebetulan pakai halaman ini karena dia contohnya adalah S1. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, halaman, penulisan halaman di sumber referensi ini wajib bagi mahasiswa S1 ya, tidak wajib bagi mahasiswa S2. Jadi kalau misalnya teman-teman perpus ya di fakultas misalnya, kemudian melihat kok skripsinya pakai halaman, kemudian di kita nggak pakai halaman, karena kalau di S1 baru belajar melakukan penulisan ilmiah, kami harus yakin bahwa sumber referensinya itu betul, begitu ya. Kalau di S2 ya sudah dianggap bahwa sudah melewati skripsi, berarti sudah paham ya. Nah, kemudian terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam upaya mengumpulkan teori untuk menyusun tinjauan kepustakaan. Pertama, yang dibatasi pada yang tinggi relevansinya dengan masalah yang dihadapi. Ya, jadi mana nih yang paling relevan gitu? Kalau Anda bikin eh, riset mengenai stres akademik, ya jangan menggunakan tentang stres. Ya. Kalau Anda pakai stres kerja, ya jangan pakai eh, stres gitu ya. Atau Anda meneliti mengenai resiliensi akademik, ya jangan pakai teori yang resiliensi gitu. Jadi harus dibatasi, sesuaikan dengan relevansinya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lalu juga cek kembali tahunnya ya. Jadi jangan pakai tahun yang terlalu lama ya. Pakai tahun-tahun yang terbaru kalau bisa, terutama kalau di jurnal ya. Jurnal-jurnal itu, artikel itu harus yang terbaru ya. Kalau buku lah mungkin tahun-tahun 2010 itu masih boleh begitu ya. Kalau mau pakai tahun eh, penulisnya misalnya tidak melakukan pencetakan kembali begitu ya di tahun 1980, terus nggak ada nyetak buku kembali, tapi teorinya itu sangat kuat misalnya, ya Anda harus tunjukkan dengan cara eh, menunjukkan bahwa eh, penelitian itu masih dipakai sampai tahun sekarang, ya. Nah, tapi ya jangan hanya satu, ya. Biasanya teman-teman tuh menuliskan misalnya McClellan 1984 gitu. Terus dalam misalnya si A tahun 2021 misalnya. Hanya satu. Nah, itu kan tidak tepat juga. Paling tidak harus ada tiga, ya minimal tiga lah yang mendukung teorinya McClellan digunakan gitu ya di tahun-tahun terakhir dalam penelitian ya. Mengapa begitu? Ya untuk membuktikan bahwa eh, teori yang Anda pakai masih digunakan atau masih relevan sampai sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya, jelaskan dari segi apa dan bagaimana sifat kepentingan hubungannya. Artinya, Anda pakai teori ini karena apa? Ya.
Kalau saya mau bahas mengenai dukungan sosial, dukungan keluarga, ya saya hanya akan membahas dukungan sosial keluarga, ya bukan bukan dukungan, sorry, dukungan sosial, eh, bukan. Kalau dukungan sosial kan spesifik, apa namanya, luas ya. Tapi kalau dukungan keluarga, dukungan teman sebaya itu merupakan bentuk dukungan yang sifatnya sangat spesifik, ya. Jadi kalau Anda memang hanya ingin membahas bagaimana teman sebaya ini mendukung korban bullying, ya Anda harus cari teori-teori atau riset-riset mengenai dukungan teman sebaya. Kemudian diketahui status masih berlaku atau tidaknya evidensi ilmiah tersebut, ya. Taunya dari mana? Taunya ya dari banyaknya eh, riset-riset yang menggunakan teori tersebut, ya. Misalnya teori Bandura itu kan sampai hari ini masih dipakai, ya, teori Bandura yang dimensi-dimensi self-efikasi itu sampai hari ini masih dipakai, dan banyak riset-riset yang mengutip teorinya Bandura. Nah, maka itu bisa dipakai. Sifat hubungan fungsional dengan evidensi ilmiah lainnya, seperti apakah saling mengisi atau menunjang, atau malah sebagian atau seluruhnya bertolak belakang. Jadi nanti bisa saja Anda temui, ya, peneliti atau hasil-hasil penelitian yang bertentangan satu sama lain. Nah, kalau misalnya sebaiknya Anda gunakan yang mendukung penelitian Anda. Kecuali nanti kalau hasil penelitiannya ternyata tidak sesuai gitu ya dengan hubungan atau kaitan dengan satu variabel dengan variabel yang lain kalau di kuantitatif. Nah, Anda pakai yang menolak. Atau misalnya dari hasil interview ternyata tidak sesuai dengan teori yang sudah kita pakai, ya. Maka ya harus cari riset-riset yang menjelaskan eh, apa namanya, hasil penelitian yang serupa dengan penelitian yang Anda lakukan, ya. Nah, apabila terdapat pertentangan, dapat dijelaskan dalam hal apa, mengapa, lalu kita berpihak kemana. Jadi bisa jadi eh, kita akan menemukan riset-riset yang tidak sejalan dengan riset kita. Kalau memang mau dipakai ya boleh-boleh saja, ya. Tetapi saya pernah mendengar dari Prof. Kun, ya, dosen saya di Gajah Mada, itu mengatakan bahwa sebaiknya teori itu ya yang mendukung penelitian kita, hipotesis kita, atau kerangka pikir kita. Yang menolak, yang bertentangan, yang melemahkan itu tidak boleh dipakai karena nanti itu akan melemahkan apa namanya, teori kita. Tapi kalau misalnya itu mau diletakkan di hasil-hasil penelitian, ya, diletakkan di latar belakang, ya kita harus menjelaskan, ya, kita ini meyakini pada pihak yang mana, ya, yang menolak atau yang mendukung, begitu. Yang dituangkan hanyalah yang esensial atau saripati dengan bahasa sendiri, ya. Jadi tidak mengcopy, ya, terutama ini artikel yang dipublikasikan secara daring, ya, secara online gitu, secara digital. Anda tidak hanya mengcopy langsung menempelkan. Karena nanti kalau diturnitin maka atau di similarity maka plagiarismenya akan sangat tinggi. Ya, jadi sebaiknya dibaca, kemudian ditulis dengan bahasa sendiri, ya. Tetapi tidak mengubah esensinya, tidak boleh mengubah esensinya. Atau Anda kalau tidak berani apa namanya, mengubah, maka Anda memparafrase, ya. Yang ketujuh adalah kutipan hendaknya diutamakan pada buku otentik saja, ya. Jadi sebaiknya ya kalau misalnya pakai teorinya Gross gitu ya untuk regulasi emosi, atau Thomson misalnya dalam regulasi emosi, ya Anda sebaiknya pakai sumber referensi dari Gross.
atau Thomson, ya. Eh, Kemudian kutipan dalam kutipan hendaknya dibatasi. Kutipan dalam kutipan itu misalnya Bandura dalam A tahun 2025 misalnya. Nah, itu kan sebenarnya kita tidak tahu ya apakah si A itu benar di dalam mengutip teorinya Bandura gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang betul gitu, tapi kadang-kadang ada yang mereduksi ya. Maka meskipun kita menggunakan eh, apa namanya artikel tersebut, bagus juga kalau kita membaca sumber referensi asli dari Bandura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang ilmiah, yang baik, benar, komunikatif, lugu, tidak menonjolkan segi estetik, ya, tapi informatif. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya estetik, puitis itu jangan, ya. Kalau misalnya hasil bagaimana, Bu? Ya, tetap saja diusahakan. Misalnya respondennya mengatakan saya merasa sepi dan sunyi, ya. Anda harus mengatakan bahwa responden mengalami kesepian. Tetap digunakan bahasa baku, ya. Misalnya responden mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan eh, kehadiran pasangannya misalnya. Ya, Anda harus tetap tuliskan responden saat ini, misalnya bukan saat ini ya, pada saat diwawancara menyatakan kegembiraan karena kehadiran pasangan. Jadi bahasanya tetap ilmiah ya, menghindari kalimat-kalimat yang puitis, estetik ya, tetapi dia harus informatif ya. Dan jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kalimat-kalimat kata-kata seperti oleh karena itu, di mana, bagaimana, walaupun, meskipun itu sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Mungkin ada satu dua begitu ya yang tidak bisa digantikan dengan kata yang lain, boleh ya. Tetapi kata-kata di mana, misalnya di mana tuh misalnya begini, eh responden menyampaikan bahwa dia marah. Ya, misalnya begitu ya. Atau merasakan kemarahan misalnya. Di mana hal itu, nah itu nggak boleh ya karena itu tidak sesuai gitu ya. Jadi kata-kata seperti itu harus dicoba dikurangi. Oleh karena itu ya itu juga sebaiknya eh, diganti ya dengan kata yang lain ya. Dan kemudian diusahakan kalaupun ada jangan di awal kalimat. Pada prinsipnya, menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan suatu karya ilmiah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk menuliskan bab 2 memang membutuhkan waktu bagi Bapak Ibu untuk meluangkan waktu gitu ya. Apa namanya? Karena harus nyari ya teori yang sesuai konteks, kemudian harus dibaca apakah artikel ini relevan atau tidak ya. Itu harus betul-betul ya. Kemampuan penulis untuk menyusun kerangka teoritis sangat penting ya dalam tinjauan kepustakaan untuk membahas lingkup kajian penelitian yang dilakukan. Jadi, eh, Anda itu harus menyusun misalnya kayak gini, eh, responden yang mengalami bullying, ya, kemudian mengalami kecemasan, ya, kecemasan, kemudian apa namanya kecemasan ini diukur dengan apa gejala kecemasan.
faktor yang mempengaruhi apa, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan apa. Jadi teman-teman itu harus mempunyai kerangka teoritik ya dalam tinjauan pustaka sehingga nanti bisa dibahas alurnya. Ya, nanti contohnya ada. Nah, setelah seorang penulis menetapkan topik karya ilmiah, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang sesuai dengan topik karya ilmiahnya. Ya, kemudian dalam pencarian teori, penulis sebaiknya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Ya, saya sering mendengar misalnya ada yang mengatakan tidak ada, Bu, jurnal penelitiannya. Riset-riset ini sangat terbatas. Nyari jurnalnya tidak ada, saya tidak menemukan. Nanti kalau ditanya sudah baca berapa puluh jurnal, nanti jawabannya misalnya ya hanya 4 atau 5. Teman-teman ya, eh, penelitian itu kalau apa namanya Anda cari begitu ya, itu jumlahnya itu ada ribuan ya. Maka kalau misalnya Anda baru baca, teman-teman baru baca 1, 2, sampai 5, 6 jurnal itu belum banyak ya. Maka sebaiknya sebelum memutuskan bahwa ini tidak ada, itu tidak ada, pastikan sudah berapa banyak teman-teman membaca. Kalau kemudian di bahasa Indonesia tidak ada, coba cari di bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris begitu. Biasanya itu juga sangat banyak gitu ya. Jadi apa namanya, di dalam mencari sumber referensi itu, apalagi ya sekarang era digital, saya kira mudah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Beberapa mahasiswa memang menggunakan AI ya untuk membantu. Tapi ingin saya sampaikan, AI itu kadang-kadang ngawur untuk sumber referensinya. Ini sudah disampaikan juga dari beberapa kursus yang pernah saya ikuti ya, workshop yang saya ikuti, mereka para narasumber itu menyampaikan bahwa sangat diperbolehkan menggunakan AI, misalnya ChatGPT begitu ya, untuk memberikan insight ya tentang tulisan-tulisan. Tetapi kalau dia memberikan sumber referensi, tolong sumber referensinya di copy, dicari di Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Kalau ada berarti betul. Tapi seringkali banyak yang tidak ada gitu ya. Ini jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, AI itu bisa saja dipakai untuk memberikan insight ya seperti saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kalau kita nulis kan tidak ada inspirasi begitu ya. Nah, kita boleh minta bantuan dari AI. Tetapi itu kemudian harus dicek kembali untuk sumber referensi ya. Kemudian juga di apa lakukan misalnya parafrase dan lain-lain. Sumber-sumber kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, ya majalah, ini biasanya untuk bab 1 ya, kecuali majalah ilmiah ya. Hasil-hasil penelitian, ya tesis dan disertasi, tidak boleh skripsi, ini pun jumlahnya paling hanya 1 atau 2 ya, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Misalnya internet, ya, koran, ya, dan lain-lain. Nah, ini sumber-sumber internet, koran, dan lain-lain biasanya agak jarang ya dipakai di bab 2. Dia dipakainya di bab 1. Ya. Teman-teman, bab 1 itu apakah ada teorinya? Jawabannya ya. Bab 1 ada teorinya, walaupun tidak sebanyak di bab 2. Karena di bab 1 teman-teman harus menjelaskan fokus penelitian atau variabelnya. Jadi kalau memang mau bahas psychological well-being, ya di bab 1 harus ada definisi psychological well-being menurut tokoh, ya, menurut sumber referensi. Kemudian, istilah studi kepustakaan digunakan bentuknya macam-macam ya. Nanti kalau teman-teman dibuka disertasi atau
tesisnya dari universitas lain, mungkin apa eh, judulnya bisa macam-macam. Bisa kajian pustaka, bisa tinjauan pustaka, bisa kajian teoritis ya. Bisa tinjauan teoritis. Itu bergantung masing-masing ya. Tetapi pada dasarnya itu sama ya. Eh, yang penting adalah bahwa itu harus dilakukan untuk mendapatkan teori yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Nah, bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan di dalam penelitian. Ya. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti identifikasi teori secara sistematis, ya. Jadi, oh ini kepake, oh ini nggak kepake, oh ini relevan, ini nggak relevan, gitu ya. Kemudian penemuan pustaka, lalu analisis dokumen, ya. Jadi dianalisis, dibaca maksudnya, apakah ini bisa kita pakai atau tidak, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Studi kepustakaan memiliki beberapa fungsi. Satu, menyediakan kerangka konsepsi atau teori untuk karya tulis yang direncanakan, ya. Memberikan informasi tentang penelitian terdahulu. Kemudian juga ini yang utama, memberikan rasa percaya diri bagi penulis, ya. Karena melalui kajian pustaka, semua konstruksi yang berhubungan dengan karya tulis telah tersedia. Jadi, Anda ngomong A, B, C itu ada dasarnya, ya. Nah, biasanya kalau Anda menuliskan tanpa sumber referensi, pasti akan ditanya, ini dari mana tahunnya? Anda bisa menulis ini dari mana? Anda baca dari mana? Gitu. Karena kan kita biasanya tidak ini ya, tidak mungkin begitu ya, memiliki pemikiran-pemikiran tentang suatu variabel itu tanpa membaca. Ya, pasti ada sumber referensinya, terutama untuk tulisan-tulisan ilmiah. Memberi informasi tentang metode, populasi dan sampel, instrumen, dan analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian menyediakan temuan, kesimpulan, penelitian yang dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa dalam proses perkuliahan itu tugas yang paling banyak nanti yang akan dilakukan sekarang maupun nanti di semester 3 adalah review jurnal. Mengapa begitu? Karena ya memang review jurnal itu akan membuat Bapak Ibu bisa memiliki ide, ya, memiliki insight, pemikiran mengenai apa kira-kira riset yang akan kita lakukan atau akan saya lakukan, gitu ya. Metodenya apa? Respondennya siapa, ya. Kemudian instrumennya bagaimana? Nah, ini yang akan membantu untuk mencerahkan pikiran kita tentang apa-apa yang akan kita kerjakan di riset kita. Dalam penelitian dengan metode kualitatif, ya, dalam tinjauan pustaka berisi tentang definisi dan tinjauan secara teoritis terkait sentral fenomena yang diteliti, ya. Terdiri dari ini penyusunan teori tentang fokus penelitian atau variabel, teori tentang subjeknya, masalah subjek, teori tentang diri subjek, ya misalnya anak ABK gitu ya, orang tua dengan anak ABK. Nah, anak ABK-nya harus diberikan gambaran sehingga kemudian bisa dipahami mengapa orang tua mengalami kondisi-kondisi tertentu misalnya. Atau misalnya respondennya adalah korban bullying ya, korban kekerasan seksual ya, misalnya begitu. Nah, itu dijelaskan tentang diri subjeknya, tentang karakteristik subjeknya. Lalu kerangka teori. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, sekarang kita akan bicara formatnya. Sebenarnya format dari bab 2 itu hampir mirip ya,
Hanya kalau di kuantitatif itu ada 4 variabel dengan mediatornya, dan kemudian di eh, apa namanya, kalau di kualitatif hanya ada satu yang disebut dengan fokus penelitian. Jadi kalau kemarin ada yang kualitatif tapi eh, mengajukan 3 variabel, nah itu bukan kualitatif karena di kualitatif mengeksplorasi secara mendalam satu variabel saja membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Sehingga kalau kalau 3 variabel ya sama saja dengan 3 riset atau 3 penelitian. Pengertian ini langsung ya, misalnya A psychological well-being gitu ya. Maka yang pertama adalah pengertian psychological well-being. Sebutkan langsung nama variabelnya. Anda tidak boleh ya nulis variabel tergantung, lalu ditulis satu psychological well-being gitu. Enggak, tulisannya langsung A. Ini langsung ya, A psychological well-being. Ya, pengertian menurut buku, konsep, teori ya, kemudian pengertian variabel tergantung harus menyatu. Itu yang tadi yang disebut dengan dinamika ya. Persamaan, perbedaan, kritik, analisis ya. Subbab pengertian variabel tergantung diakhiri dengan kesimpulan umum sebagai acuan masalah, ini masalah skripsi, tesis, disertasi yang sedang dikerjakan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong setiap sub itu subjudul ya, itu harus ada kesimpulannya. Baik definisi, baik aspek-aspek, baik faktor-faktor, baik waktu dinamika respondennya, semua harus ada kesimpulan. Kesimpulan ini ya satu-satunya yang menjadi pekerjaan kita. Ya, kalau yang di atas kan kita mencontoh dari mengambil dari sumber referensi lain lalu kita mungkin parafrase atau kita gunakan bahasa sendiri tetapi kan mengambil. Nah, kalau kesimpulan itu adalah pekerjaan kita. Kita menyimpulkan apa yang sudah kita tuliskan. Nah, untuk bisa menyimpulkan Anda harus baca. Ya, baca kemudian dituangkan di dalam tulisan. Maka ini yang menjadi dikatakan bahwa ini adalah cerminan sikap dan keyakinan Anda tentang apa yang ditulis oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi harus ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, aspek ciri komponen kriteria dimensi. Ya, ini pilih salah satu saja. Ya, kalau ciri ya ciri, gejala ya gejala, aspek ya aspek, dimensi ya dimensi, begitu ya. Tapi harus sama antara judul dan isinya. Kemarin ada yang nulis aspek-aspek, tapi isinya dimensi, tahap, gitu ya. Macam-macam ya isinya ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Digunakan sebagai dasar pembuatan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Ya, kalau di kuanti dia digunakan sebagai pembuatan skala. Nah, kalau di kita dia digunakan sebagai dasar dari pembuatan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Nah, penggunaan teori dalam pembuatan pedoman wawancara maupun observasi dilakukan agar peneliti mendapatkan arah ya, mengungkap fenomena yang ingin diungkap. Jadi kalau pengen mengungkap mengenai bullying ya, Anda tidak akan keliru dengan agresivitas. Dia hampir mirip tetapi dia berbeda ya. Nah, ini yang kemudian membuat mengapa harus pakai teori ya. Karena seringkali kita tuh punya asumsi-asumsi tentang sesuatu dan kita menganggap sesuatu itu A, padahal itu sebenarnya B. Maka harus pakai teori. Nah, dalam aspek dimensi ciri gejala meliputi disebutkan aspek dimensi ciri gejala secara teoritis dari variabel, dari berbagai konsep, teori, dan para ahli di bidangnya. Jadi kalau saya menuliskan aspek, garis miring dimensi, garis miring ciri, garis miring gejala, itu bermakna atau
dan Anda harus pilih salah satu saja, ya. Dengan catatan antara judul dengan isinya harus sama. Karakteristik masing-masing aspek disertai penjelasan dari sisi persamaan, perbedaan, dan sifat hubungan. Kesimpulan dapat ditarik dengan mengawinkan pendapat satu ahli atau beberapa ahli yang diacu oleh peneliti, tetapi juga bisa Anda pilih salah satu dari teori, ya, yang Anda anggap sangat kuat. Sangat kuat itu tahunya dari mana? Taunya misalnya Anda mereview 20 riset tentang regulasi emosi. Ternyata semua menggunakan gross. Berarti gross ini adalah aspek-aspeknya sangat kuat, ya, sangat mudah dipahami, sangat kuat, ya, sehingga kemudian dipakai. Nah, Anda boleh pakai itu, ya. Nah, ini diberikan kesimpulannya. Perhatikan kalimat terakhir. Semua aspek tersebut akan digunakan dalam penyusunan pedoman wawancara tentang regulasi emosi. Karena apa? Karena peneliti ini dia meyakini, ya, bahwa aspek-aspek yang dia cantumkan itu akan dapat membuat dia eh, bisa menjelaskan mengenai regulasi emosi. Aspek dimensi ciri gejala digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu gambaran atau deskripsi, ya, fenomena terkait dengan variabel yang diteliti, misalnya gambaran resiliensi pada korban bencana alam. Nah, ini biasanya pakainya aspek. Nah, biasanya kalau dinamika pakainya apa? Ya, dinamika harus cari teori proses, tahap-tahap, ya, itu biasanya pakainya dinamika untuk dinamika, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ini juga dipakai untuk pedoman wawancara, ya. Pada bagian ini langsung menyebutkan sorry sorry variabel. Oh, ini kalau anu ya, kalau kok apa namanya, di bagian berikutnya. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, ini akan digunakan sebagai pedoman wawancara juga. Nah, ini kalimatnya, perhatikan kalimat yang terakhir. Semua faktor tersebut akan digunakan untuk menyusun pedoman wawancara tentang regulasi emosi, misalnya begitu. Jadi ini adalah penegasan yang disampaikan oleh peneliti, ya, bahwa dia mau pakai itu, gitu. Kemudian subjek penelitian yang B, tadi yang A adalah fokus penelitiannya di variabel tergantung. Ini menjelaskan mengenai subjek penelitian atau responden, ya. Apa namanya? Mengapa perlu? Karena di kualitatif itu biasanya spesifik, ya. Jadi Anda harus memberikan teori tentang responden itu. Misalnya narapidana, misalnya homoseksual, misalnya korban kekerasan, anak jalanan, ya, pekerja seks komersial dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada bagian subjek penelitian menjelaskan secara detail subjeknya dengan didukung teori atau referensi yang ada, ya. Nah, ini misalnya di kebetulan ini respondennya adalah ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya. Nah, ini yang ditampilkan adalah tentang anak berkebutuhan khususnya, ya. Mengapa? Karena ternyata kondisi-kondisi yang dimiliki oleh ABK ini akan berdampak pada si ibu, ya, atau dalam hal ini orang tua, ya, dalam khususnya ibu dalam riset ini. Lalu setelah subjek ada di bagian C dinamika yang menjelaskan tentang variabel dan subjek penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara rinci mengenai fokus penelitian yang akan dikerjakan, menggambarkan fenomena yang akan diteliti, ya. Ini di sini diawali dengan menguraikan mengenai fenomena yang terjadi,
ya pada subjek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan konsep-konsep teoritis dari variabelnya, ya, untuk mengkaji fenomena yang dialami oleh si responden. Pada bagian ini judul langsung, ya, misalnya adalah kebermaknaan hidup pada homoseksual. Ini kan fokusnya kan kebermaknaan hidup, ya, respondennya adalah homoseksual, misalnya begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya, bentuknya. Kemudian kerangka teoritik penelitian, ya. Pada penelitian ini, peneliti membuat kerangka teoritik penelitian yang merupakan terjemahan alur pikir teoritis tentang fenomena yang akan diteliti. Nah, berbentuk bagan alir, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau di kuantitatif adalah hipotesis. Kalau di kita, ya, di kualitatif, ya, pakainya adalah kerangka teoritik penelitian. Nah, kalau di apa namanya di kuantitatif sebelum hipotesis, ya, setelah apa namanya menjelaskan dinamika kan juga diakhiri dengan gambar, ya, gambar hubungan variabel. Nah, kalau di kualitatif pakainya adalah kerangka teoritik penelitian. Nah, itu teman-teman, jadi di bagian di bab 2 di kualitatif, ya, terdiri dari satu variabel atau fokus penelitiannya terdiri dari pengertian, aspek dan faktor, kemudian respondennya dijelaskan, dan kemudian dinamika, dan diakhiri dengan kerangka teoritik penelitian. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kerangka teoritik yang berbentuk bagan alir ini sebenarnya adalah versi singkat dari bagian C. Ya, jadi kalau bagian C itu narasi, kalau bagian D itu isinya bagan. Tapi sebenarnya isinya sama, bentuknya saja yang berbeda. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, eh, bab 2 di kualitatif isinya seperti itu, ya. Silahkan kalau teman-teman mau apa namanya eh, kualitatif, ya, berarti menggunakan model seperti ini. Kalau kuantitatif tentu saja berbeda. Nah, oleh karena itu di proposal biasanya kualitatif itu lebih tipis begitu, ya. Ya, karena teorinya hanya sedikit, hanya satu variabel, ya. Tetapi kalau di kuantitatif tuh biasanya tebal, ya, karena empat variabel. Tetapi nanti biasanya di hasil, ya, setelah jadi biasanya kualitatif tuh tebelnya 2 sampai 3 kali tebelnya kuantitatif karena, ya, ada proses verbatim, ya. Kemudian ada proses analisis dari verbatim yang mengakibatkan tebal begitu. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Bu Yaya. J, Mbak Indit silahkan. Iya, Bu, izin bertanya. Kalau di bab 2 ini kan semuanya kan teori ya Bu ya. Nah, tadi kan J, Ibu sampaikan juga misalnya kayak misalnya teorinya Bandura. Nah, Bandura itu kan biasanya kebanyakan kalau teori aslinya kan berbahasa Inggris nggih Bu. betul. Nah, kalau misalkan ada teori berbahasa Inggris itu baiknya apakah ditulis apa adanya dengan bahasa Inggris atau boleh di parafrase dengan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, atau ditulis bahasa Inggrisnya lalu diterjemahkan bahasa Indonesianya gitu Bu. J, baik, Mbak Indit. Terima kasih pertanyaannya. Bahasa Indonesia saja, Mbak Indit. Jadi, kalau kita mengutip misalnya teorinya Bandura, dia menggunakan buku aslinya pakai bahasa Inggris, ya, Anda terjemahkan dulu, ya. Lalu kemudian, ya, dituangkan, tidak perlu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, cukup bahasa Indonesianya saja, ya. Kemudian eh, kalau misalnya bisa diparafrase, tapi kalau Anda yakin bahwa itu tidak banyak gitu, ya, tidak banyak dipakai, tulisan itu tidak banyak dipakai secara online misalnya, ya, Anda boleh gunakan. Tapi kalau memang enggak, mungkin perlu diparafrase supaya nanti similarity-nya tidak terlalu tinggi. Jadi jawabannya bahasa Indonesia saja, Mbak Indi. Baik, Bu. Kemudian nanti, Bu, kalau misalkan waktu sidang tesis,
Kalau Mm-mm. kan waktu saya S1 kan semua sumber referensi di bawah tuh Bu waktu sidang. Iya. Karena dulu kan masih jarang ada online-online ya Bu, zaman Mm-mm. kayak Iya. kalau sekarang kan banyak yang sudah pakai e-book seperti itu. Nah, Iya. apakah nanti saat sidang tesis itu harus ditunjukkan juga sumber e-booknya atau bagaimana ya Bu? Ya, itu bergantung dari apakah peneliti mampu menjelaskan, ya. Jadi begini, kalau di dalam ujian ketika ditanya dia bisa menjelaskan dengan fasih begitu ya, alur berpikirnya, referensinya, ketika ditanya dia bisa menjawab mengapa memilih referensi ini dan lain-lain, biasanya tidak akan ditanya. Jadi tergantung bagaimana kemampuan teman-teman menjelaskan. Tetapi ketika misalnya ditanya gitu ya, kemudian pengujinya tidak puas karena jawabannya kurang meyakinkan, karena satu dan lain-lain lah ya, maka bisa jadi dia akan diminta untuk menampilkan ya. Jadi selama ini jarang ya, hanya pada kasus-kasus tertentu. Jadi kalau misalnya memang bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan, sangat apa fasih begitu ya, sangat menguasai dari materi yang ditulis, ya biasanya tidak. Juga ini apa namanya, berkas itu sangat menentukan ya, teman-teman sekalian. Berkas itu sangat menentukan apakah penguji itu akan eh, apa namanya, menanyai dengan biasa-biasa saja atau kemudian penuh dengan rasa kecurigaan misalnya. Ada banyak kasus, nggak banyak ya, ada beberapa kasus yang menunjukkan misalnya sepertinya dia convert PDF ya, lalu mengubah kalimat ya, variabel menjadi variabelnya. Nah, tetapi ternyata kemudian ada beberapa yang tidak terubah begitu ya, sehingga muncul variabel-variabel lain di tulisan itu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan ya, biasanya dikejar terus gitu ya, bikin ujiannya jadi lama. Nah, maka teman-teman sekalian, saya mohon untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena nanti ujiannya jadi lama ya. Ujiannya jadi lama, dosanya jadi jengkel gitu. Lalu apa, pertanyaannya jadi makin sulit, makin menegangkan gitu. Nah, sehingga teman-teman sangat diperhatikan. Biasanya kalau kalau berkasnya bagus gitu ya, penulisannya bagus, tidak ada typo, kemudian formatnya bersih begitu ya, biasanya kemudian teman-teman menjelaskannya dengan eh, bagus ya sudah, tidak akan lama biasanya ujiannya. Begitu Mbak Indit. Makasih Bu Yaya. Nggih, sami-sami. Eh, teman-teman, jadi nanti diperhatikan ya, ini terutama untuk teman-teman kuantitatif ya. Kuantitatif itu dasarnya teori. Ini meskipun saya ngajarin kualitatif ya. Kuantitatif itu dasarnya teori. Jadi teman-teman harus kuat di teorinya ya. Kemudian pastikan variabel yang teman-teman pilih itu ada dasar teorinya ya. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Apakah di magister psikologi bisa tidak lulus? Jawabannya bisa. Ya, karena sudah terjadi, ya. Sudah terjadi ada mahasiswa tidak lulus karena dia sama sekali tidak bisa menjelaskan ketika ya apa namanya? Ini ketika dia menuliskan sesuatu gitu ya. Menuliskan sesuatu itu misalnya waktu itu kasusnya adalah eh, masih di awal kok, masih di awal hasil wawancara. Hasil wawancaranya itu tidak sesuai dengan lampirannya, ya. Ketika ditanya, dicecar tidak bisa menjawab gitu. Kemudian eh, dia juga tidak bisa menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tergantungnya itu ada variabel-variabel bebas maupun mediator yang harusnya ada gitu ya. Dan ketika ditanya tidak bisa jawab. Jadi dosennya jengkel ya, lalu tidak mau menguji, tidak mau melanjutkan menguji. Nah, sudah tidak mau melanjutkan menguji, teman-teman, itu berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai berarti tidak lulus.
harus mengulang. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon untuk ya berhati-hati ya. Artinya tidak menakut-nakuti ya. Sepanjang itu yang dituliskan sudah dikerjakan dengan baik, dengan proses pembimbingan yang teman-teman juga harus kritis karena dosennya banyak bimbingannya, jadi kadang-kadang lewat begitu ya. Jadi harus kritis ya, harus menanyakan kepada dosennya, meyakinkan bahwa ini sudah benar apa masih salah dan lain-lain sebagainya. Begitu teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu ya, saya izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Rahma silahkan. Tadi Bu ya menyebutkan relevansi harus sama. Misalnya resiliensi akademik, berarti carinya resiliensi akademik, jangan pakai resiliensi aja gitu ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. kemarin untuk variabel saya itu kan yang parental favoritism, Bu ya, yang menyarankan untuk diganti persepsi parental favoritism ya, Bu. Mm-mm. Apakah Mm-mm. nanti untuk teorinya sama ya, Bu? Untuk tetap Oh, cari parental enggak. favoritism aja, Bu? Kalau persepsi beda. Persepsi itu dia sesuatu yang tidak boleh berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman eh, meneliti mengenai persepsi, persepsi itu pasti menempel kepada apa yang dipersepsikan. Misalnya persepsi eh, parental favoritism. Nanti persepsi itu sendiri definisinya ya. Kemudian favoritism sendiri, lalu nanti dibikin penggabungan Mbak Rahma ya. Ini beda. Kalau resiliensi akademik, kemudian dukungan teman sebaya itu memang sudah variabel sendiri, Mbak. Tapi kalau persepsi itu selalu menempel pada variabel lain gitu ya, dan tidak menjadi satu kesatuan. Nanti peneliti sendiri yang membuat satu kesatuan. Misalnya kan persepsi adalah bla 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 begitu ya. Nanti kemudian parental favoritism adalah bla bla bla. Nanti kesimpulannya di bagian akhir maka dapat disampaikan bahwa persepsi parental favoritism adalah apa gitu. Begitu Mbak Rahma. Nanti di aspek-aspek persepsi parental favoritisme juga begitu. Persepsi aspek sendiri, parental favoritism aspek sendiri, lalu nanti digabungkan. Tapi tidak judul sendiri ya, judulnya tetap satu, pengertian persepsi parental favoritism. Lalu bahas dulu persepsi, persepsi itu apa, lalu ada kesimpulan, parental favoritism ada penjabaran, ada kesimpulan, lalu digabungkan. Ada kesimpulan yang menggabungkan keduanya. Begitu Mbak Rahma. Baik, Nggih? terima kasih Bu ya. Nggih, nggih. Iya. Jadi memang tidak ada, ya memang persepsi. Biasanya misalnya ya, persepsi terhadap kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ada teori apa penelitian mengenai kepemimpinan, tetapi penelitian tentang persepsi saja itu tidak ada. Pasti persepsi itu menempel pada variabel lain. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Ya, sudah cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, saya akan stop share. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. eh, Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya. Terima kasih untuk yang sudah open kamera, membuktikan bahwa Anda ada di sini bersama saya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam ya. Mungkin warahmatullahi close wabarakatuh. and meeting teman-teman sekalian.